Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'da wa la haula wa la quwwata illa billah. Ba'du sahabatul fadil dari ulama, para masyayikh, para kiai, para ibu nyai yang hadir yang rawuh pada siang hari ini. Bapak-bapak, saya kira ini semua kiai-kiai, para kiai semua yang kami hormati, yang selalu kami takdirkan. Alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sehat kita ini tidak hanya sehat fisik, sehat rohani kita, jasmani kita, sehat dompet kita semuanya juga sehat. Amin. Amin. Allahumma amin. Saya lihat orangnya kapitalis semua. Didoain dompetnya langsung amin. Para bapak, para ibu sekalian, kalau kita bicara dengan sholat badar, karena sekarang ini saya disuruh bicara soal sholat badar. Jadi ini nanti berapa waktu ya kira-kira? Setengah jam ya pun monggo. Jadi kalau kita bicara sholat badar, sebenarnya kalau ingin tahu yang lebih jelas itu maka saya. Karena apa? Karena 2 tahun, saya ini 2 tahun aja bersama beliau digendong-gendong, dibacain sholawat hanya 2 tahun, yang lain itu udah bertahun-tahun. Jadi saya ini 2 tahun saja, tapi saya mendapatkan informasi itu lebih. Karena banyak, ya mungkin saya pada saya, kayak Mufid, Muzadi, Allah yang kita, yang lain, itu semua itu cerita sama saya semua. Kemudian dari situ saya terpanggil untuk menulis tentang beliau. Tapi tulisan itu waktu itu ya masih tulisan lepas saja, tidak ada tulisan keinginan untuk membuat biografi. Karena saya sendiri tahu tentang sholat badar itu ciptaan Kiai Mansur itu baru setelah kuliah. Itu baru tahu. Yang lain itu ketika kecil SD, SMP, SMA sama dengan yang lain, main-main di kebun, yang lain apa itu beluron di ketepil Pak Leis biasa itu. Ya, pokoknya sama dengan anak-anak yang lain, main bentik, main ini soalnya tidak ada keistimewaan, apalagi Gus, di Tuban itu tidak ada Gus. Kebetulan saya sedikit, kalau Kiai Mansur memang pernah singgah di Banyuwangi Lampung di tahun ketika 1959 sampai dengan 1967, insya Allah di Banyuwangi. Selebihnya beliau itu seperti Kiai Kelana. Dulu beliau itu Kiai Mansur itu ikut seruan dari Kiai Wahid Hasyim. Jadi beliau ikut seruan Kiai Hasyim agar para santri itu berdiaspora menuju tempat-tempat yang jauh untuk kemudian dakwah Islamnya di situ, mengisi tempat-tempat itu. Akhirnya Kiai Mansur tahun 49 itu masuk ke negeri dan kemudian diangkat disuruh di Sumbawa, Sumbawa itu. Di situ kemudian beliau menjadi kepala KUA Sumbawa. Kemudian setelah itu tahun berapa, sekitar mungkin 51 itu pindah ke Bali. Setelah di Bali ikut konstituante, akhirnya beliau tinggal di Bandung. Dulu enak, Bapak Yai semuanya ya, dulu itu ASN itu kemudian jadi politisi tidak apa-apa. Selesai politisi menjadi ASN Bali itu tidak apa-apa. Sekarang nggak boleh, jadi ada aturan. Kalau dulu itu Kiai Mansur waktu itu ada di Bali, kemudian ikut pilihan konstituante, beliau kemudian tinggal di Bandung menjadi anggota konstituante. Di Bali beliau punya putra, atau di Sumbawa punya putra namanya ini apa? Solahuddin, tapi masih kecil. Kemudian di Jimbaran Bali, beliau itu punya putra Ahmad Syakir. Setelah Ahmad Syakir, kemudian di Bandung punya putra namanya Abdul Nasir. Kita semua lahir itu tempatnya berbeda-beda. Jadi ada yang lahir di Sumbawa, ada yang lahir di Bali, ada yang lahir di Bandung. Abdul Nasir itu Bandung. Itu mungkin terkait dengan namanya sebagai konstituante senat, jadi makanya punya putra namanya Abdullah Nasir yang memberi nasihat. Kemudian tahun sekitar 57 beliau punya putra Abdullah Siddiq. Abdullah Siddiq
lahir di Banyuwangi, di Tuban waktu itu. Ibu saya tinggal di Tuban. Saya sendiri lahir di Tuban. Kakak saya yang perempuan setelah Sidik ini Latifah lahir di Jember. Kemudian setelah itu lahir anak yang berikut namanya Badrul Jamal tahun sekitar 64. Mungkin Badrul Jamal itu setelah menyadur ini tadi apa Shalatul Badriyah. Jadi terkait dengan sholat Badar, beliau kemudian punya putra namakan Badrul Jamal. Kemudian tahun 67 beliau punya lembaga donasi namanya Syiar Islam, maka lahirlah kemudian saya tahun 68 dinamai Saiful Islam. Jadi mungkin ada terkait gitu. Jadi monggo ini kesemangatan beliau untuk kemudian diaktualisasikan dalam nama putra-putra beliau. Mudah-mudahan kita semua juga bisa meniru semangat beliau dalam kemudian berdakwah Islamiyah di tempat masing-masing. Dan kita semua sekarang ini juga beda-beda, ada yang di Tuban, ada yang di Banyuwangi, ada yang di Jember, ada yang di Magelang. Yang di Magelang Jawa Pundut namanya Badrul Jamal itu Jawa Pundut. Dan saya tinggal di Surabaya. Tapi kalau kemudian disebut di Banyuwangi tidak apa-apa, karena sholat Badar lahirnya di Banyuwangi. Jadi terserah lah, Banyuwangi memang kota yang unik. Banyuwangi adalah kota pertama menerima sinar matahari di Pulau Jawa ini, jadi menjadi rebutan yang baik dan yang buruk berebut untuk kemudian menerima sinar matahari yang pertama datang menyinari bumi Jawa ini. Para bapak, para ibu sekalian kami hormati, sholat Badar ini awal-awal penciptaannya saya sendiri masih belum tahu. Akan tapi dari berbagai data sumber yang saya terima, itu sholat Badar itu ini ada kemarin itu saya mendapatkan informasi tentang sholat Badar secara transenden, jadi kaitannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi katanya ketika itu Habib Ali ini masih baik, Habib Ali Kuitan ini beliau itu sering ketemu Rasulullah. Biasa kan Habib sering ketemu Rasulullah, sering nggak? Jangan kan kangelan ketemu. Habib itu gampang, sering ketemu Rasulullah. Ya Rasulullah berikan doanya untuk Indonesia. Tanya sih gitu. Terus kemudian lama dijanji sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kan mana ya Rasulullah doanya yang mau diberikan kami untuk Indonesia ini, katanya gitu. Sudah saya kasihkan anak muda Banyuwangi namanya Ali Mansur. Nah, itu jawaban Rasulullah katanya. Habis itu Habib Ali Kuitan datang ke Banyuwangi mencari Ali. Itu ceritanya itu secara transenden. Kebenarannya ya wallahu a'lam. Jadi kan paling tidak meyakini insya Allah memang sholat Badar ini penuh perjuangan. Jadi makanya saya pernah presentasi waktu itu juga sama kita 9. Gimana Gus sholat Badar ini cerita pertamanya gimana? Ayahandanya itu saya dengar pernah jadi anggota konstituante. Saya jawab itu memang anggota konstituante. Beliau ketika itu malah menghadap ketika itu dalam konstituante, rapat konstituante dalam buku, karena beliau itu menjadi jubirnya partai NU itu beliau itu malah kalau bisa Indonesia ini ideologinya adalah Islam yang mengenal yang namanya demokrasi. Jadi Islam teokrasi. Jadi beliau waktu itu betul. Jadi waktu itu PKI, yang saya tahu PKI itu kalau menurut keterangan dari Abah Kiai Mansur itu ya membela UUD dan Pancasila. Tapi mau dipelintir, makanya Partai NU waktu itu sebagaimana dalam rapat-rapat sidangnya itu Partai NU membela teodemokrasi atau jadi ada semacam demokrasi tapi yang berketuhanan kepada Allah SWT. Jadi gitu. Akhirnya waktu itu deadlock, kemudian didekrit sama Presiden Soekarno. Yang jelas ketika itu dalam keterangannya ini PKI ini ya apa? Main-main, mau memakai Pancasila dan Budi Wali. Terus akhirnya dan memang Kiai Mansur ini dekat dengan Dewa. Jadi bergandengan tangan dengan Dewa. Akhirnya beliau selalu berbicara dalam hal kebangsaan negara Indonesia.
Yang terpenting adalah kebangsaan. Makanya ketika beliau menjadi anggota dewan di Banyuwangi ketika itu, beliau pertama itu pernah mengangkat orang yang kemudian orang itu diangkat oleh PKI, tidak diusulkan oleh PKI. Akhirnya ketika itu ramai. Itu sama sampai akhir dianggap wah dia PKI gitu. Sama dengan ketika Kiai Wahab dulu menerima apa namanya? Enggak, waktu itu tahun itu ada yang namanya komunisme, Islam dan nasionalisme, Nasakom. Nah, nasionalisme, Islam dan komunisme. Islam, NU ketika itu sebagai partai salah satu yang bisa menerima Nasakom. Waktu itu Kiai Wahab juga dikatakan Kiai PKI yang bersurga, itu sama, kasusnya nasibnya sama. Nah, akhirnya orang baru tahu, oh Kiai Wahab itu menerima Nasakom karena memang gini misinya bahwa agar Soekarno itu tidak hanya dibisiki orang nasionalis dan PKI saja. Nah, NU kemudian melepaskan diri dari Nasakom, maka tidak ada lagi yang membisiki Soekarno. Siapa lagi yang mau menghargai Soekarno, yang beri nasihat Soekarno, kalau NU-nya kemudian ikut lepas. Ketika itu begitu visinya. Jadi kita kadang nggak tahu. Jadi kadang-kadang kita ini, apalagi sekarang ini netizen ya. Jadi netizen itu sangat kuat. Kadang ngerti agama, kadang nggak ngerti agama, kadang ngerti kitab, kadang nggak ngerti kitab, kadang-kadang mencela kiai. Itu biasa itu. Ya, kalau seperti itu kan kadang kita nggak tahu. Tapi setelah kemudian kita kaji, kita kemudian sadar paham bahwa misi para kiai itu memang ada untuk NKRI juga saja, bukan untuk semata-mata pribadi. Jadi kalau partai kembalian apa itu politisi kok dulu memang orangnya ya politisi, tapi nggak ada yang kaya-kaya bener, nggak ada. Karena memang dulu kiainya politisinya adalah politisi yang murni sejati, dapat uang yang dikasihkan ke masyarakat. Kemudian beliau setelah didekrit oleh Presiden Soekarno, kemudian beliau kembali ke Jember meneruskan ASN-nya. Akhirnya beliau menjadi lagi menjadi kepala depak. Tapi itu depak namanya ya, bukan depak kemana? Rusa dan kantor Rusa, bukan KUA. Iya, kepala agama ya. Jadi waktu itu di Banyuwangi menjadi kepala Dewan Agama waktu itu ya, depak. Terus kemudian selain kepala depak, beliau juga ketua PCNU. Nah, setelah dari Jakarta, dari Bandung, kemudian beliau turun ke mana, ke Jember itu, kemudian di Banyuwangi itu kemudian beliau menulis syair-syair salawat pada salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin nabibillah. Itu ditulis, ada catatan sendiri beliau bahwa syair sholat badar ini saya tulis tahun 1960, tepatnya tanggal sekian bulan sekian. Saya mengundang Kiai Ahmad Kuseri dalam loncengnya. Waktu itu belum ada lonceng, jadi artinya kayak loncengnya lah. Itu mengundang Kiai Ahmad Kuseri. Pertama saya sebagai putranya membaca itu, saya pikir mengundang paman beliau, balik saya namanya Ahmad Kuseri. Ternyata enggak. Setelah saya dikasih tahu kakak saya, Kiai Ahmad Kuseri itu dulu seorang pemuda yang hafid Quran, ketua Jamiatul Qurra wal Hufat di Banyuwangi, dan punya potensi besar untuk menjadi orang-orang yang nanti menjadi pemegang estafet yang terus Banyuwangi. Tapi ya karena usia itu Allah yang tahu, beliau itu muda. Cuma dalam kesaksian Kiai Mansur juga, Kiai Ahmad Kuseri jasadnya harum. Sepanjang jalan itu yang hadir itu ribuan orang untuk mengantar jasadnya. Meninggal muda Kiai Ahmad Kuseri. Yang disuruh membaca pertama soal badar ini justru tidak kemudian dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kemudian soal badar ini tahun 60, dan itu kemudian waktu saya dipanggil atau ditanyain oleh TV9 ya waktu itu,
Saya jawab, memang Kiai Mansur dulu anggota konstituante. Justru jawaban saya anggota konstituante itu meyakinkan beliau memang Ustaz Badar ternyata dicipta oleh beliau. Kenapa demikian? Karena yang tahu kondisi Indonesia ketika itu ya orang-orang dukun, orang yang anggota konstituante, orang yang tinggi lah. Jadi, makanya wajar kalau kemudian menulis sholawat Badar karena isinya adalah untuk rakyat Indonesia. Jadi di situ kemudian akhirnya Ustaz Badar menulis itu pada tahun 1960. Hanya saja untuk kemudian viralnya, untuk memviralkan Ustaz Badar itu nggak seperti dulu. Sekarang kan ada medsos, ada WA, ada Facebook. Ya, dulu itu enggak, dulu itu distensil di mana itu di Ampel, daerah Ampel ada stensil, ada percetakan. Makanya dimasukkan ke Maulidul Azhar. Sekarang gitu ya. Ada kan di kitab Hibail. Kan ada surat Badar. Ya dimasukkan situ. Jadi masuk sholawat anggota kita Pak Hibail. Surat Badar ada di dalam kitab Maulid Hibail. Itu yang masukkan ya para yang punya toko daerah situ ingin laris gitu. Nah, Ustaz Badar ini dari tempat ke tempat itu kemudian diajarkan oleh Kiai Mansur di berbagai kesempatan, beliau diundang di Jombang, kemudian juga mungkin di Bali, di Lombok, di Jakarta, selalu dikumandangkan Ustaz Badar ini. Akhirnya kemudian menjadi viral sampai sekarang ini. Jadi alhamdulillah kita semua, dan pada tahun 65 waktu memberitakan PKI, memang sholat Badar ini kan pada tahun 64 itu kemudian hadir Habib Ali dengan beberapa temannya, termasuk Habib Salim Jindan dari Kuitang. Itu kemudian ketika minta kepada Kiai Mansur untuk bacakan sholat Badar, beliau kemudian setelah dibacakan sholat Badar, udah mulai sekarang ayo kita pakai untuk melawan Genjer. Maka waktu itu makanya akhirnya Ustaz Badar terkenal namanya Genjer. Tapi sebenarnya niatnya ya bukan untuk itu. Niatnya ya untuk umat ini biar bagaimana untuk keluar dari berbagai muskilat ini. Berbagai masalah ini biar terentas itu di mana ya, itu sebenarnya itu isinya gitu. Jadi bukan untuk kemudian semata-mata untuk melawan Genjer ya, tapi kemudian dipakai untuk melawan Genjer. Dan alhamdulillah kemudian akhirnya alhamdulillah Badar ini lebih populer dan kemudian menjadi sholawat yang sampai sekarang alhamdulillah banyak diminati dan banyak yang paham dengan sholawat. Yang kedua Bapak Ibu, ini sholat Badar itu dari penelitian saya itu memunculkan kohesivitas di lingkungan Nabi. Jadi tambah erat katanya. Ritual sholawat Badar itu membuat perasaan kebersamaan, kalau bahasanya bahasa antropologi agama itu komunitas gitu. Itu mempererat komunitas. Ini bahasa yang enak itu minarumihum. Pokoknya saya belum sholat Badar minar gitu kan, tambah orang itu sholat Badaran berarti kan minhum kok minhum. Itu kata responden kita seperti itu. Dan itu juga kalau istilahnya Brian Turner, sangat menarik. Dia itu orang sosiolog antropolog gitu kan. Itu bilang bahwa ritual semacam itu sebetulnya sosial drama sosial, bukan derajat ya. Drama cinta sama cinta. Soal nonton drakor ada derajat mana? Kalau bapak-bapak ini penyuka derajat. CEO, jangan CEO yang menyamar. Kalau dia itu bukan CEO, wali yang menyamar. Ini jangan-jangan wali yang menyamar. Seperti Mas Haji Sumpah ini jangan-jangan wali yang. Jadi begitu Bapak Ibu, malah jadi berajin orang.
Jadi kalau Brian Tundor itu bilang itu drama sosial. Jadi dengan ritual pembacaan sholawat badar itu Bapak Ibu sekalian itu akan meningkatkan sensitivitas religius, sensi banget. Dan kemudian yang kedua itu recalling memory. Kados Mbah Yai Saiful Islam mungkin kemudian ketika sholawat badar itu kalau menurut Gus Dur, kalau nanti mau dulu ketika masih di Al-Hidayah, saran al Gus Dur, dulu sama Mas Imam Babroni juga. Dulu saya disuruh ngawal Gus Dur ketika masuk Al-Hidayah, Romo Kiai Sur Al-Barsani itu kan kami tak singkang gitu ya. Ketika saya mau sholat Gus Dur disingkang aja genteng, asem banget. Akhirnya saya nggak peduli, saya anggap artis pada saat itu Gus Dur, saya cium pipinya, terus pokoknya secara lurus. Nah, menurut Gus Dur, sholawat badar ini puisi yang balaghahnya itu Jawa. Saya nggak mendalami balaghah dan arut ya. Itu Romo Kiai itu. Tapi menurut Gus Dur, balaghahnya dari sholawat badar ini sangat Jawa. Maka kalau didengar oleh orang-orang Jawa atau oleh orang-orang Indonesia itu bisa sangat familiar. Maka sensi religius itu muncul. Jadi umpamanya kayak saya dulu, bapak saya itu dulu komandan Bansor. Jadi bapak saya itu tinggi besar tapi saya kecil, nggak tahu pakai gaji apa. Bapak saya itu dulu komandan Bansor. Nah, beliau juga hidup di masa tahun 60-an gitu. Beliau juga cerita bahwa untuk membentengi para kiai di daerah Sleman Timur bagian utara karena berdekatan dengan Kabupaten Klaten. Kabupaten Klaten itu palu aritnya keren lah. Termasuk di daerah Sangringan sebelah timur itu palu aritnya. Maka untuk membentengi para kiai itu, membakar semangatnya itu dengan sholawat badar. Dan saya juga kalau ada bacaan sholawat badar yang pelanggannya itu kayak yang pernah dinyanyikan bapak itu, saya terus teringat gitu. Memori saya terekol kembali. Nah. Jadi bapak saya itu dulu kalau mau menidurkan adik saya itu mesti baca sholawat badar. Sholatullah salamullah begitu. Terus nanti disambung yang bahasa Jawa. Kanjeng Nabi Muhammad iku boleh miyos ono Mekah gitu. Kalau ada yang mensairkan itu, pasti saya langsung berbesmili kalingan bapakku gitu maksudnya. Jadi memang begitu. Orang yang Nabi. Tapi recalling sensitivitas religius. Jadi mesti jenengan kayak gitu. Termasuk recalling kayak gini ini kalau umpamanya bapak itu dulu masa kecil, kalau mau subuhan itu kan biasa sholawat takhim ya. Sholawat takhim berikut saja. Nah, sholawat wassalamun alaihi. Nah, ini saat ini kan kayak lu orang tapi tahu kamu. Kawan. Merasa bukan aja. Alirannya saya mengikuti alirannya Dr. Redi Sungkoro. Subuh sampai duha. Jadi sholat duha sebelumnya kunut. Itu sama kayak gitu. Recall memory gitu ya. Jadi di sini sudah nggak terlalu ingat tadi Romo Kiai Saiful Islam mengatakan pernah di Sumbawa ya. Jadi ketika saya ada acara di Sumbawa itu kurung takhim gitu. Ngeura kalingan Kanjeng Nabi naik kalingan ya Allah. Jadi kalingan zaman cilik yang omah ya, turun langgar gitu. Lagi bocah-bocah itu nggak sholat takhim gitu. Itu bersama teman-teman seperjuangan
Perjuangannya itu maksudnya seperjuangan kayak Mas Saridin ini nebas kalau orang ngomong kayak gitu. Jadi kalau masa-masa itu jadi itulah ya kemudian ternyata secara antropologi soal Badar itu membuat kohesi sosial tambah raket proses dulerane minat, termasuk kemudian tadi memberikan sensasi-sensasi religius. Ada satu penelitian yang diteliti ini UMJ, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Itu saya membaca artikel penelitian dari mahasiswa UMJ, kayaknya dosen yang meneliti tentang sholawat Badar ini dari sisi psikologis. Ternyata dari salah satu dari simpulan artikel itu menyebutkan bahwa sholawat Badar itu bisa menimbulkan kesejahteraan emosional. Kesejahteraan emosional itu apa lah? Itu bahasa ilmiah. Itu pokoknya senang, tenang gitu. Jadi itu sholawat Badar.